Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rahmadansah dengan NIM A1C1 18066. Kemudian ada Dwi Afriani dengan NIM F1C1 19027 dan Septia Rara Puspita dengan NIM F1C1 19030. Yang mana pada pertemuan kali ini kami membahas tentang proses CPO dan PKO. Yang mana di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Baik, di sini pada penjelasan pertama yaitu saya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah stasiun pemasakan atau sterilizer, kemudian stasiun penembahan atau yang disebut dengan tracer, kemudian ada stasiun pelumatan atau degasser, kemudian ada stasiun kernel atau yang dikenal dengan cake breaker conveyor. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang stasiun pemasakan atau sterilizer. Nah, TBS dari loading rem dimasukkan ke dalam lori-lori. Nah, kemudian lori-lori ditarik masuk ke dalam sterilizer. Untuk proses pemasakan yang berlangsung selama itu lebih kurang 90 menit dengan bantuan satu rep steam yang berasal dari boiler yang bertekanan lebih kurang 3 kg per cm kuadrat dan temperatur 132,88 derajat Celcius. Kemudian dari siklus pemasakan ini, waktu yang diperlukan untuk merebus TBS ditambah dengan waktu yang memasak dari lori ke rebusan dan mengeluarkannya. Nah, proses perebusan dilakukan dengan sistem 3 puncak, di mana puncak pertama dan kedua bertujuan untuk memberikan tekanan kejut. Nah, sehingga buah lepas dari tandan serta membuat udara di rebusan mematang dan melunakkan daging buah. Next, selanjutnya itu stasiun penembahan atau tracer. Nah, pada stasiun penembahan ini, tracer station adalah proses pemisahan brondolan dari janjang buah kelapa sawit setelah dari sterilizer dengan menggunakan mesin tracer. Nah, TBS yang direbus kemudian diangkat dengan menggunakan hasting crane untuk dituang ke dalam hopper atau bagian dari tracer. Nah, TBS yang telah direbus tadi kemudian diangkat dengan menggunakan hasting crane untuk dituangkan ke dalam hopper atau bagian dari tracer itu. Nah, tandan yang telah direbus dimasukkan ke dalam tracer yang berputar sehingga tandan buah rebus dibanting. Nah, adanya bantingan maka buah akan terlepas dari jenjangannya. Nah, buah yang keluar dari kisi-kisi jatuh ke dalam conveyor under, kemudian ditransfer ke degasser. Nah, ini adalah merupakan gambar dari alat dari tracer. Nah, selanjutnya itu stasiun pelumatan atau degasser. Nah, degasser merupakan sebuah tabung silinder yang berlapis dan mempunyai alfa S putar yang dilengkapi dengan pisau pengaduk. Nah, pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk daya aduk pisau ini cukup besar dan letak pisau dibuat miring sehingga buah yang diaduk turun naik agar proses pelumatan menjadi lebih sempurna serta membuat pericap pecah dan terlepas dari bijinya. Kemudian di dalam proses degasser ini sebagian telah terjadi pemisahan antara cairan dengan padatan sehingga membentuk adonan. Nah, yang terakhir itu adalah stasiun kernel atau cake breaker conveyor. Nah, ampas kempa yang keluar dari screw press terdiri dari serat dan biji yang masih mengandung air yang tinggi dan berbentuk gumpalan. Nah, oleh karena itu dipecah dengan alat pemecah yang disebut dengan cake breaker conveyor tadi. Kemudian ampas yang akan diangkut menuju fibre silon untuk mempermudah pemecahan gumpalan ampas dan terbentuknya ampas yang memenuhi standar sebagai bahan bakar pada kettle uap. Maka dilakukan pemanasan cake breaker conveyor yang mempunyai suhu 90 sampai 95 derajat Celcius tadi, sehingga air pada ampas
akan berjalan dengan sempurna yang menyebabkan kadar air pada ampas akan turun dan mudah diproses lebih lanjut pada differentiator. Nah, ini dapat kita lihat di layar bahwasanya ini adalah contoh dari alat cake breaker conveyor tag. Proses selanjutnya yaitu masuk ke dalam deprecator. Deprecator adalah alat yang disertai dengan kipas penghisap ataupun blower. Nah, pada deprecator ini terdiri dari beberapa alat, diantaranya spirating drum, drum pemolis, dan juga fiber siklon. Nah, fungsi dari deprecator ini yaitu untuk memisahkan nut dengan serabut. Dalam mesin ini terdapat alat hisap yang akan menghisap serat-serat nut untuk bahan bakar boiler. Sementara nut yang masih kotor dan tercampur batu justru akan jatuh ke bawah masuk ke dalam polishing drum. Kemudian masuk ke dalam nut silo. Nut silo merupakan tempat penampung nut yang telah terpisah dari fraksi berat lainnya. Pada nut silo terjadi proses pemeraman biji. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar air sehingga lebih mudah untuk dipecah. Setelah dari nut silo, maka akan masuk ke dalam ripple mill. Ripple mill merupakan salah satu mesin yang wajib ada di sebuah stasiun kernel pengolahan kelapa sawit. Dalam mesin inilah, nut yang telah dipisahkan dari batu akan dipisahkan dari cangkang kelapa sawit juga dengan intinya. Dalam ripple mill, nut akan dipecahkan dan mengalami banyak proses melalui beberapa komponen. Kemudian masuk ke dalam hidrosiklon. Hidrosiklon merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponennya. Prinsip kerja dari hidrosiklon yaitu dengan cara memutar zat yang dimasukkan di dalam ruang dalam yang berkontur. Kemudian materi yang berat dialirkan melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruangan, sedangkan yang lebih ringan diarahkan ke ruang penampungan di bagian atas. Yang pertama ada silo dryer, yang mana kadar air yang terdapat pada inti dari pengolahan sebelumnya masih tinggi sehingga dilakukan pengeringan. Silo inti itu sendiri berbentuk silinder yang dilengkapi dengan heater berada di atas silinder. Cara kerjanya dengan udara dihembuskan dari atas ke bawah melalui pipa di tengah silinder, kemudian disebar luaskan ke seluruh dinding silo. Keadaan suhu inti dalam silo tidak berbeda dengan suhu inti pada tipe rektanguler, yaitu dengan pengaturan letak dari heater yang dibuat bertingkat dalam kolom tengah silo. Selanjutnya ada scrap press, yang mana pada proses pemerasan biji menghasilkan minyak dan serat. Alat pengepres jenis ini memanfaatkan putaran dari double scrap press dan scrap press cake untuk mengekstraksi minyak keluar dari gumpalan fibre yang telah diumatkan di digestab. Pengekstrasian minyak ini juga dibantu dengan adanya tekanan ke depan dari adjusting kon dengan memanfaatkan tenaga hidrolik. Selanjutnya ada vibrating screen, yang mana pada proses ini minyak kotor disaring menggunakan vibrating screen. Vibrating screen ini juga biasanya disebut dengan ayakan getar, pada umumnya bekerja untuk memisahkan padatan yang terkandung dalam minyak kasar dengan cara diayak atau digetar pada media saringan dengan ukuran mesh tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, penggunaan vibrating screen diletakkan pada sebelum CST atau sebelum masuk COT dan setelah CST pada sludge tank. Proses penyaringan itu sendiri dibantu dengan adanya air panas pada suhu temperatur 80 derajat sampai dengan 90 derajat. Dan ada juga oil purifier, yang mana oil purifier ini adalah proses pemurnian minyak. Manfaat nyata dari proses ini adalah kemampuannya untuk menghilangkan air terlarut dari kotoran cair lainnya seperti bahan bakar dan juga pelarut. Penghapusan air terlarut membuat oli ideal untuk sistem yang membutuhkan tingkat target. Kelembapan rendah ini sangat berguna untuk di lingkungan di mana volume oil yang besar berisiko dari proses atau sistem seperti pada turbin uap. Dan yang terakhir, setelah melalui proses-proses tersebut dilakukan penyimpanan, yang mana setelah melewati beberapa proses, hasil dari proses ini disimpan ke dalam tank. Proses pemurnian minyak dari PKO yang dihasilkan disimpan pada suhu 70 derajat Celcius. Itulah proses dari pemurnian minyak inti sawit. Demikianlah video pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.